Halo Speed Lovers! Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia balap motor. Kali ini bukan karena kemenangan spektakuler atau duel sengit di lintasan, melainkan karena sebuah rekor legendaris yang selama bertahun-tahun dianggap sulit disentuh. Rekor tersebut adalah jumlah fastest lap atau lap tercepat terbanyak sepanjang sejarah MotoGP dan era 500cc yang hingga kini masih dipegang oleh Valentino Rossi. Dalam statistik resmi kejuaraan dunia, Valentino Rossi masih berada di posisi teratas dengan koleksi 76 fastest lap sepanjang karirnya. Namun dominasi The Doctor kini mulai berada dalam ancaman serius. Marc Marquez yang saat ini membela Ducati telah mengoleksi 73 fastest lap. Hanya terpaut 3 catatan saja dari sang legenda Italia. Fastest lap selama ini dianggap sebagai salah satu indikator paling murni untuk mengukur kecepatan seorang pembalap. Berbeda dengan kemenangan balapan yang bisa dipengaruhi strategi tim, cuaca, atau kondisi ban. Fastest lap menunjukkan kemampuan seorang rider dalam menghasilkan satu putaran sempurna ketika motor, lintasan, dan performa dirinya berada pada titik terbaik. Karena itulah rekor fastest lap menjadi salah satu pencapaian paling bergengsi dalam sejarah MotoGP. Statistik ini mencerminkan bakat alami, keberanian, teknik balap, dan kemampuan memaksimalkan performa motor secara maksimal. Valentino Rossi berhasil membangun rekor luar biasa tersebut selama karir panjangnya yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Pembalap Italia itu mencatat 76 fastest lap dan mempertahankan posisinya sebagai pemilik rekor hingga saat ini. Namun kehadiran Marc Marquez membuat catatan tersebut mulai goyah. Dengan 73 fastest lap, pembalap asal Spanyol itu hanya membutuhkan 3 lap tercepat lagi untuk menyamai rekor Rossi dan 4 lap tercepat untuk menjadi pemegang rekor baru. Yang membuat pencapaian Marquez semakin mengesankan adalah jumlah musim yang ia butuhkan untuk mencapai angka tersebut. Tidak seperti Rossi yang memiliki karir panjang relatif stabil. Marquez sempat kehilangan beberapa musim akibat cedera serius yang mengganggu performanya. Cedera lengan yang dialaminya sejak 2020 bahkan membuat banyak pihak meragukan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi. Namun kenyataannya, Marquez justru berhasil bangkit dan terus menambah koleksi statistik luar biasa dalam karirnya. Saat ini, daftar pembalap dengan fastest lap terbanyak sepanjang sejarah masih dipimpin Rossi dengan 76 fastest lap, diikuti Marc Marquez dengan 73 fastest lap. Posisi ketiga ditempati Giacomo Agostini dengan 69 fastest lap, disusul Mick Doohan dengan 46 fastest lap, Dani Pedrosa dengan 44 fastest lap, dan Mike Hailwood dengan 37 fastest lap. Menariknya, dari 6 nama tersebut, hanya Marc Marquez yang masih aktif membalap di MotoGP. Situasi ini membuat peluangnya memecahkan rekor Rossi semakin besar. Jika melihat performanya bersama Ducati musim ini, peluang tersebut bahkan bisa terwujud dalam waktu dekat. Marquez masih menjadi salah satu pembalap tercepat di grid dan beberapa kali mencatat lap tercepat saat balapan maupun sesi akhir pekan Grand Prix. Dominasi Marquez juga terlihat jika dibandingkan dengan pembalap aktif lainnya. Francesco Bagnaia berada di posisi kedua pembalap aktif dengan 23 fastest lap, sementara Fabio Quartararo memiliki 13 fastest lap. Jarak tersebut menunjukkan betapa dominannya Marquez dalam aspek kecepatan murni. Banyak pengamat menilai rekor fastest lap Rossi kemungkinan besar hanya tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya pecah. Apalagi Marquez masih diperkirakan akan terus membalap selama beberapa musim ke depan. Jika berhasil melewati angka 76 fastest lap, maka satu lagi catatan bersejarah Valentino Rossi akan berpindah tangan kepada rival yang selama bertahun-tahun menjadi lawan terberatnya di lintasan MotoGP. Kini, perhatian pecinta MotoGP tertuju pada balapan-balapan berikutnya. Akankah Marc Marquez berhasil menyamai bahkan melampaui rekor fastest lap milik Valentino Rossi musim ini? Jika melihat performanya saat ini, peluang tersebut terbuka sangat lebar, dan sejarah baru MotoGP tampaknya tinggal menunggu waktu. Halo Speed Lovers, Honda akhirnya bergerak. Veda Ega dikabarkan dapat paket baru jelang Mugello. Jika benar, KTM bisa dalam bahaya. Veda Ega Pratama kembali menjadi pusat perhatian jelang seri Moto3 Italia 2026 di Mugello. Rider muda Indonesia binaan Astra Honda Racing Team itu dikabarkan telah tiba di Italia dan mulai menjalani persiapan menghadapi salah satu balapan paling menantang musim ini. Menariknya, kedatangan Veda ke Mugello kali ini dibarengi kabar yang cukup besar dari kubu Honda.
Honda Racing Corporation atau HRC disebut membawa sejumlah pembaruan penting untuk motor NSF 250RW yang digunakan Veda. Kabar ini langsung memicu perhatian pedok Moto3, karena jika benar efektif, Honda berpotensi memberi tekanan besar kepada dominasi KTM di Mugello. Performa Veda musim ini memang membuat Honda punya alasan untuk lebih serius memberinya dukungan penuh. Sepanjang Moto3 2026, pembalap asal Gunung Kidul itu terus menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Setelah tampil mengejutkan di Brasil dan mulai mencuri perhatian publik Moto3 dunia, Veda kembali menunjukkan kecepatannya di Le Mans dan Catalunya. Meski berstatus rookie, performanya dinilai semakin matang dari seri ke seri. Kecepatan satu lap meningkat, race pace lebih konsisten, dan keberaniannya saat bertarung di grup depan mulai mendapat sorotan banyak pengamat. Kini Mugello menjadi ujian berikutnya. Namun Mugello bukan sirkuit yang mudah ditaklukkan. Lintasan legendaris di Italia itu dikenal sebagai salah satu trek paling cepat dan teknikal dalam kalender Moto3. Panjang lintasannya mencapai 5,24 km dengan kombinasi tikungan cepat, perubahan arah ekstrim, serta trek lurus utama lebih dari 1 km yang sangat menuntut tenaga mesin dan top speed maksimal. Di atas kertas, Mugello selama ini identik dengan dominasi KTM. Motor pabrikan Austria tersebut selalu tampil kuat di sana dalam beberapa musim terakhir. Bahkan musim lalu sebagian besar barisan depan dikuasai para pembalap KTM sejak sesi latihan hingga balapan utama. Karena itulah langkah Honda membawa komponen baru ke Mugello langsung memunculkan spekulasi besar. Rumor yang beredar di pedok menyebut HRC menyiapkan 3 pembaruan utama untuk paket motor Veda Ega Pratama. Yang pertama disebut berada di sektor elektronik. Update ini dipercaya berfokus pada peningkatan kontrol traksi motor agar spin ban belakang lebih minim saat keluar tikungan. Jika benar demikian, maka Veda bisa mendapatkan akselerasi yang lebih halus dan lebih cepat ketika membuka gas di sektor-sektor cepat Mugello. Aspek ini sangat krusial, karena Mugello punya banyak tikungan cepat yang menuntut pembalap segera membuka throttle secara agresif tanpa kehilangan grip ban belakang. Selain elektronik, Honda juga dikabarkan membawa pengembangan di area sasis. Tujuannya adalah meningkatkan stabilitas motor saat perubahan arah cepat, sekaligus menjaga kelincahan saat masuk tikungan. Karakter Mugello yang dipenuhi fast corner seperti Arrabbiata 1 dan Arrabbiata 2 membuat kualitas sasis menjadi salah satu faktor penentu performa. Tak berhenti di situ, rumor lain menyebut Honda juga sedang mencoba peningkatan tenaga mesin demi membantu top speed di lintasan lurus utama. Jika seluruh paket ini bekerja sesuai harapan, Veda bisa memiliki senjata yang cukup untuk menantang KTM secara langsung. Yang membuat publik Indonesia makin optimistis, Mugello sebenarnya bukan trek asing bagi Veda. Ia punya rekam jejak sangat baik di sirkuit ini saat masih tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pada musim 2024, Veda berhasil menembus posisi 5 besar dan 8 besar di Mugello. Lalu pada 2025, performanya bahkan lebih luar biasa. Ia sukses memenangi 2 balapan di trek yang sama dan tampil dominan sepanjang akhir pekan. Catatan itulah yang membuat banyak pihak percaya Veda punya peluang menciptakan kejutan lagi akhir pekan ini. Gaya balapnya dinilai sangat cocok dengan karakter Mugello. Veda dikenal kuat saat late braking, agresif di tikungan cepat, dan sangat rapi menjaga putaran mesin di sektor flowing corner. Selain itu, manajemen ban yang menjadi salah satu kelebihannya juga bisa menjadi faktor penting di Mugello yang terkenal sangat menguras grip ban. Meski begitu, tantangan besar tetap menanti. KTM masih datang dengan kekuatan penuh. Nama-nama seperti Jose Antonio Rueda, Alvaro Carpe, hingga David Muñoz dipastikan menjadi ancaman utama di barisan depan. Mereka punya paket motor yang kuat dan pengalaman bertarung di Mugello. Namun Veda datang membawa modal yang tidak kalah penting, pengalaman menang di Mugello dan kepercayaan diri yang sedang tumbuh. Kini semua mata tertuju pada sesi latihan bebas pertama. Jika pembaruan motor Honda benar-benar bekerja maksimal, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama kembali menghadirkan kejutan besar di Mugello. Dan jika itu terjadi, Mugello bisa menjadi panggung di mana merah putih kembali berbicara lantang di pentas Moto3 dunia.